peranan dari perguruan tinggi. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita hanya bisa kalau mau menjadi negara, satu PR saja Pak, kita ingin lepas dari middle income trap supaya jelas goalnya. Jadi kalau kita mau bikin apa yang kita mau capai dalam waktu dekat, kita harus jelas goal settingnya, mesti jelas. Nah, goal setting yang kita capai, kita mau graduasi dari middle income trap, gitu kan? Bagaimana kita mencapai itu? Ternyata memang kita harus melakukan transformasi ekonomi. Kalau kita lakukan salah satu transformasi ekonomi, isinya itu adalah kita harus mendorong sektor-sektor dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, kalau tingkat produktivitas yang tinggi itu artinya teknologi endowment dan kemudian peranan inovasi dan hitungannya menjadi TFP. Satu hal Bapak, di fakultas-fakultas ekonomi kita itu tidak dikenalkan Pak dengan baik total faktor productivity Pak. TFP itu nggak ada Pak. TFP itu nanti dikenalkan hanya dikenalkan mungkin di teknik industri ITB Pak, gitu. Tapi di fakultas ekonomi tidak dikenalkan. Lebih banyak dikenalkan dengan ya lebih bagus Anda bikin memproduksi singkong daripada bikin pesawat terbang misalnya. Dan seperti itu. Nah, ini satu persoalan. Jadi padahal kita Bappenas itu ingin mendorong policy to knowledge itu sebagai kerangka besar tercapainya knowledge to policy. Nah, itu yang kita ingin dorong Pak. Jadi kerangka besarnya. Nah, itu peranan perguruan tinggi menjadi penting di sini. Pendidikan tinggi menjadi penting. Saya setuju Pak mengenai alokasi dari anggaran itu, karena ketika kemudian perguruan tinggi negeri kita didorong menjadi BPHN, ya. Padahal anggaran-anggaran ristek kita, anggaran-anggaran itu memang harus besar Pak. Tidak ada satu negara bangsa yang tidak mengalokasikan itu luar biasa besarnya di sektor-sektor seperti ini. Nah, kita belum Pak. Kita masih dari 20% aja itu kita hitung, dan kebanyakan hanya untuk tenaga kerja. Bagaimana riset dari guru besar atau S3 kita tidak mau melakukan pekerjaan administrasinya, kan banyak sekali Pak lakukan, dan segala macam dokumen yang harus ditandatangani, akhirnya menimbulkan kemalasan. Itu yang kami lagi lakukan untuk diperbaiki. Bagaimana orang mau menciptakan sesuatu lalu tiba-tiba dia masuk bui gitu Pak. Nah, ini kan aneh gitu. Nah, kita ingin kita punya pandangan yang sama soal ini. Saya setuju Pak soal kita sedang lakukan itu Pak. Tapi apa yang perlu buat, memang ada keterbatasan Pak di dalam hal kan akhirnya kita bicara soal prioritas. Saya ingin cerita sedikit saja mengenai kapasitas dari kita punya APBN Pak. APBN kita sekarang ini dalam situasi seperti ini, ya, itu kalau kita ikuti, ya, yang namanya tax ratio kita itu tidak pernah beranjak dari angka yang besar, misalnya 10-12% tidak pernah. Thailand itu bisa 20%, ya kan. Kita ini tax ratio kita berputar di antara 10-12, dan hari ini tinggal 8% Pak. Kemudian kita katakanlah kalau termasuk tax ratio itu pendapatan negara adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak, yang sebenarnya juga bisa kita kategorikan sebagai pendapatan negara karena pajak, ya, itu bisa mengundang debat. Itu kalau dijumlahkan paling 10% hari ini Pak. Yang lalu-lalu juga sama. Nah, ya, sekarang kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi kita, peranan dari APBN kita itu memang tidak besar banget, ya, tidak besar. Tapi kira-kira rata air kalau kita lihat dari studi empirisnya, hasil empirisnya, dalam rangka paling tidak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sampai di 5% saja, itu dorongan dari APBN itu minimal 15,5 sampai 16,5% of GDP terhadap GDP. Nah, kalau 15,5 sampai 16,5% dari GDP, pertanyaannya adalah dari mana uangnya? Kalau hanya 10% kita dapat, berarti sisanya dari mana? Nah, sisanya kita terpaksa ambil dari defisit. Defisit dibatasin cuma 3%, dan akhirnya menjadi kita mengurangi belanja yang lain.
Kemudian kita terlalu banyak Pak yang namanya mandatory spending. 20% pendidikan kita setuju, tetapi isinya tolong dilihat Pak. 20% itu ada yang kita masukkan di sektor-sektor lain, tetapi dihitung dalam 20% itu. Padahal kalau kita hitung 20% yang sesungguhnya itu tidaklah tidaklah sebagaimana yang kita harapkan. Itu antara kita paham. Tapi memang kapasitas fiskal kita terbatas. Dan memang model-model pembiayaan itu memang harus lebih inovatif. Pendalaman struktur keuangan kita di dalam negeri juga terlalu dangkal, Pak. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan dorongan-dorongan atau alternatif pembiayaan untuk pembangunan kita. Di tengah ketika saving investment gap kita cukup besar. Nah, itu satu soal. Karena itu seringkali yang menjadi korban itu ini kan hanya untuk ini. Ya kita lihat Pak, Puspiptek sudah tidak ada ininya, BPPT juga sudah tidak ada ininya. Kami di Bappenas itu mendorong Pak untuk revitalisasi itu semua Pak. Kita lakukan itu, kita bicara dengan Pak Bambang, Profesor Bambang Menko, Menteri Ristek, untuk mendesain kembali itu, menghidupkan kembali, mendorong itu kerjasama dengan universitas. Dan itu kita lakukan, termasuk Bappenas juga ada kerjasamanya dengan ITB. Jadi harus Pak, karena sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, teknologi endowment itu perlu. Saya setuju, knowledge based creativity itu yang saya sendiri menyaksikan apa yang terjadi di Cina, dan saya juga pernah ketemu dengan misalnya kayak si Elon Musk bicara soal itu. Jadi di kepala mereka memang perguruan tinggi, pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi kalau menjadi penghela di dalam rangka pendidikan itu. Nah, kita sudah hitung misalnya paling tidak 10-12% dari 20% itu kenapa tidak kita arahkan ke sana. Itu kita sudah coba hitung Pak. Nanti jadinya seperti apa. Jadi 10-12% dari 20%. Itu masih limit sekali Pak. Tapi setidaknya ada satu kemajuan. Dan secara bertahap itu akan membesar misalnya sampai 20-26%. Kita coba. Dan kemudian itu masuk kandungannya di apa. Misalnya nanti perguruan tinggi kita libatkan untuk mengadililah satu produk luar negeri, produk impor yang dipakai berulang kali di dalam negeri seperti apa. Apakah ini memang harus terus-terusan kita impor atau tidak, dan seterusnya. Nah, kita coba Pak. Jadi terima kasih Pak. Terpaksa saya sampaikan saja bahwa itu kita lakukan Pak Hermawan, dan kecerdasan para founding fathers kita memang luar biasa. Sekali lagi adalah mencerdaskan itu jauh memang lebih penting Pak. Itu di kedepan Pak. Saya kok percaya dengan orang-orang yang cerdas. Seperti juga pemahaman saya terhadap agama juga seperti itu. Jadi jangan sampai kita pemahaman terhadap agama itu terlalu begitu dangkal gitu. Hanya kita bisa terima as it is seperti itu. Dan agama isi semas Pak. Kalau menurut saya itu adalah suatu kewajiban yang sifatnya individual di ruang privasinya. Tetapi tidak berarti kemudian menutup diri gitu untuk membuka. Satu contoh misalnya kalau masih saya bisa nukilkan di sini ya, ada seorang guru besar juga dari Universitas Al Azhar di Kairo, Muhammad Abduh itu